Di sebelah gue udah ada dua motor, apa ya, satu off-road, satu petualang nih. Yang ini CRF 250L, yang sebelah gue ada CRF 250 Rally. Nah, di Honda menghadirkan dua motor ini sebenarnya basicnya mirip-mirip ya kan, bahkan persis basicnya dari mesin, rangka itu sama semua. Terus apa yang bikin beda dari dua motor ini? Karena sama-sama motor sebenarnya petualang gitu kan. Nah, di sini gue bakal kasih tahu apa aja bedanya, makanya tonton terus videonya sampai habis. Nah, sekarang kita bahas kesamaannya dulu deh, karena kesamaannya tuh yang paling gampang buat kita bahas dari dua motor ini nih. Yang pertama dari segi mesin, mesinnya tuh sama. Jadi dia pakai mesin turunan dari CBR 250 cc yang satu silinder. Jadi dia mesinnya sama, kayak dibilangnya tuh kalau sekarang tuh CBR CBU Thailand ya, atau CBR Sempak. Nah, ini mesinnya sama, 250 cc satu silinder, DOHC, berpendingin cairan yang menghasilkan tenaga sampai 25,3 daya kuda dan torsinya itu 23,1 Nm. Jadi dua-duanya sama nih. Mau dari mesin, terus ada rangkanya juga sama, cuma yang ini rangkanya kelihatannya warnanya abu-abu, yang ini warnanya hitam. Terus sampai ke kaki-kaki terutama roda ya itu sama, depan itu pakai peleknya tuh 21 inci, yang belakang tuh 18 inci. Terus semuanya jari-jari ya kan. Pengereman juga sama, depan belakang tuh udah pakai cakram. Bagian bodi belakang aja yang mirip, jadi posisi knalpot itu sama di kanan ke atas ya kan, terus lampu belakang, lampu sen, spakbor itu sama semua. Sisanya ya tentu ada perbedaan dong, bisa dilihat ya dua-duanya mukanya beda nih. Walaupun CRF ini yang rally itu udah lama banget hadir di Indonesia, dan ini yang paling baru, yang L meluncur di Gias 2023 kemarin ya. Nah, kalau di rally ini dia emang mendapatkan pembaruan di tahun sekitar 2022 itu dapat pembaruan. Sekarang dia udah pakai LED lampunya, terus bikin yang L ini hadir juga dengan lampu LED. Kelihatan mukanya beda ya kan, yang ini lampunya itu mukanya itu ala-ala motor off-road banget, bukan ala-ala, emang motor off-road banget, dual purpose buat dalam kota, off-road yang bener-bener apa ya, jelajah-jelajah hutan gitu, ini bisa banget nih diandelin. Karena emang peruntukannya seperti itu. Kalau yang rally dia tampilannya lebih dakar nih. Jadi buat jarak yang lebih jauh, buat apa ya, lewatin off-road yang ringan, gravel doang, atau mungkin gurun-gurun pasir gitu ya, ini bisa banget diandelin. Nah, sekarang kan tadi dari kita sebutin nih kesamaannya. Sekarang apa sih perbedaannya si CRF 250 Rally sama yang CRF 250L? Ya peruntukannya. Jadi perbedaannya itu emang ini bener-bener buat off-road banget, ini buat jarak yang lebih jauh. Bisa dilihat ya dari depan, tadi kalau lampu udah, kita ke belakang dikit, speedometer sebenarnya bentuknya sama speedometernya, dia modelnya tuh LCD full, tapi cuma warnanya monokrom gitu ya, hitam putih doang, dan dia nggak berubah walaupun malam. Cuma kalau di rally, dia tuh speedometernya agak ke atas, karena dia ada rally towernya, jadi ada kayak besi gitu ke atas buat nahan windshield, dan kalau dilihat di sini ada kayak phone holder juga ya kan, ini bukan bawaan original, jadi ini dipasang sendiri sama HM. Ya, karena dia peruntukan buat jarak jauh, lebih ke touring gitu ya, makanya si phone holder itu bisa dipasang di rally towernya ini nih. Terus kalau bisa dilihat si L, dia speedometernya lebih ngumpet gitu di balik si batok lampunya ini, dan dia lebih ke expose gitu, jadi nggak ada banyak banget, nggak ada windshield, nggak ada rally tower, jadi bener-bener kebuka semuanya di bagian atasnya sini. Terus kalau kita mundur sedikit dari perlampuan ya, dari speedometer, itu di belakangnya ada shock, bisa dilihat shocknya udah upside down, mau yang rally atau yang L. Cuma bedanya di yang L ini shock breakernya itu depan lebih pendek, bisa dilihat ya, dia nggak tinggi banget. Kalau si rally itu tinggi banget shock breakernya. Terus di bawahnya itu udah ada pelindung as suspensinya nih, jadi kalau buat kotor-kotoran, lewatin lumpur, lewatin pasir, ya insya Allah ini bisa melindungi dari baret-baret akibat cipratan-cipratan kotoran ya. Terus bisa mundur lagi ke belakang, setangnya dia mirip-mirip modelnya, cuma gua rasa sih yang rally sedikit lebih lebar dikit doang kayaknya ya. Hampir nggak berasa, tapi ada perubahannya tuh berasa ketika kita lagi riding gitu. Ini
lebih lebar yang punya rally. Lanjut lagi, di belakangnya ada tangki. Nah, tangkinya ini juga jadi satu pembeda karena si L tangki itu cuma 7,8 liter, sementara si rally itu sampai 12,8 liter. Kayak yang gue bilang tadi, karena motor yang rally ini diperuntukkan buat jarak jauh, bisa menempuh lebih banyak kilometer, sementara yang L itu dual purpose sebenarnya, buat di kota bisa, buat di apa ya, naik ke gunung gitu bisa, karena memang jaraknya nggak terlalu jauh dibikinnya, makanya tangkinya cuma 7,8 liter. Nah, perbedaan di tangki ini bikin bodinya tuh kelihatannya beda juga. Bisa dilihat ya di bagian sampingnya dia yang L itu bodinya nggak terlalu banyak, sementara kalau yang rally itu bodinya lebar banget di bagian fairing depan ininya. Jadi kayak ada fairing gitu tambahan sampai ke bawah, itu gede banget. Yang bawahnya dia ada undercowl lagi bodinya buat melindungi si mesinnya, karena emang Dakar ya, takutnya ada pasir-pasir yang terpental dari ban depan kena mesin, takutnya bikin lecet atau gimana ya kan, makanya dia ada undercowl lagi. Kalau si L dia nggak ada, jadi bener-bener langsung polos gitu aja, cuma ada rangka doang tuh di bawah sana kayak gitu. Oke, buat posisi riding ya, bisa dilihat nih, tinggi gue 170 cm kurang lebih. Ini posisi gue di atas CRF 250L ya kan. Dia emang lebih ramping, rasanya lebih kecil, joknya juga lebih kecil ya kan. Terus ini ya karena kecil itu dia bisa bikin kakinya tuh lebih napak, walaupun gak semuanya, masih bisa dilihat gue jinjit, tapi nggak balet ya. Jadi emang ya motor trail lah ya, 250 cc lagi, pasti lebih tinggi daripada 150 cc. Terus posisi tangannya juga enak, ini lebar, cukup lah ya buat sebuah motor yang off-road bakal lewat-lewatin hutan gitu. Oke banget. Terus posisi kaki emang cukup tinggi. Terus di bagian footstep bisa dilihat dia pakai yang model bergerigi nih. Jadi ini fungsinya emang biar nggak licin. Kalau biasanya kan motor-motor umumnya pada pakai karet gitu ya. Nah, kalau pakai karet takutnya pas pakai sepatu off-road dia bakal licin. Jadi bisa jatuh kakinya dari footstepnya ini. Motornya sih empuk, enak. Ini ya jelas lah motor petualang ya. Suspensi depan empuk, belakang empuk. Nah, sekarang gimana impresi berkendaranya? Kalau impresi berkendaranya, si CRF 250L ini karena emang motornya lebih baru, lebih seger, jadi performanya emang enak banget. Ditambah dia punya bobot itu yang lebih ringan tentunya, karena emang semua yang ditempelin di motor itu semuanya fungsional, nggak ada fitur-fitur yang gimmick-gimmick atau gimana, bahkan masih pakai kunci yang anak kunci begini, padahal dia motor 250 cc. Jadi bikin motor ini tuh nggak banyak yang nempel, nggak banyak beban tambahan lagi, bikin motornya tuh ringan banget. Gue lupa bobot kosongnya berapa, yang jelas ini lebih enteng daripada yang rally. Nah, keentengan itu bikin kemudahan kita ketika kita mengendalikan motor. Jadi misalnya kita mau belok-belok, kalau bagi yang tahu teknik berkendara off-road gitu ya, motornya tuh emang jadi lebih agile banget. Kita mau nyelip-nyelip, mau gimana-gimana tuh enak banget. Nah, karena kita cuma ngetesnya di perkotaan doang, nggak sempat off-road. Ya, gue sempat nyobain off-road dikit-dikit lah ya, dekat-dekat rumah, ada jalan yang kurang rata, ada daerah-daerah perkebunan gitu, gue cobain. Emang rasanya tuh gampang banget dikendaliin si CRF 250 Rally ini. Walaupun kelihatannya masih 250 cc gitu ya, takutnya berat atau gimana, ternyata ketika kita coba jalan nih pakai motor ini, nggak seberat itu cuy. Jadi emang enak banget buat kayak belok-belok gitu, kita kendalinya gampang. Ini stang juga kalau dipentokin ke kanan nggak mentok nih sama si paha gitu, jadi masih aman banget. Apalagi kalau kita posisi ridingnya bener, jadi kalau off-road itu posisi ridingnya agak ke depan, dibikin pengendaliannya lebih gampang ya. Terus buat kaki-kaki juga dia empuk banget, bisa gue bilang dia memenuhi sebuah ekspektasi gue terhadap sebuah motor off-road. Jadi kalau gue ngelewatin, bahkan gue lewatin jeglukannya, gue nggak ngerem lagi dekat-dekat rumah, itu jeglukan gue hajar aja, bener-bener enak banget bantingannya, hampir nggak berasa jeglukannya, karena emang suspensi depan ataupun belakang tuh empuk, walaupun yang depan nggak sempuk yang belakang. Jadi depan ini dibuat emang lebih stiff, mungkin biar bisa menggenggam gripnya tuh jadi nggak berkurang gitu ya. Apalagi kalau kita dipakai di tanah-tanah gitu kan, butuh grip yang bagus dan juga stabil gitu. Sementara yang belakang tuh lebih empuk, emang bisa dilihat loh, ngayun banget. Emang dibuat biar ketika kita speed off-road gitu ya, ini tuh belakang nggak mengganggu kestabilan, jadi dia main ya gitu ban belakangnya. Buat performa, ya namanya motor off-road ya, nggak kita bisa bilang, walaupun 250 cc ya nggak bisa kita bilang bisa kenceng kayak motor fairing, tapi dia ngasih performanya tuh bener-bener
ditarikan bawah sesuai karakternya. Motor off-road banyak dipakai buat nanjak-nanjak gunung gitu ya. Jadi karakter di putaran mesin bawah tuh enak banget, enteng. Bahkan bisa gue bilang gue nggak bisa pelan naik motor ini. Jadi pengennya ngebut aja karena emang tarikan bawahnya tuh enteng banget. Makanya kalau lu pada ngelihat orang-orang naik motor off-road di jalanan raya itu suka ugal, mungkin karena itu ya, karena emang tarikan bawahnya tuh enteng banget, enak banget. Dan gue nyobain top speed, tapi dia masih bisa ngelari sampai di atas 100 km per jam. Dan ada minusnya juga. Jadi kalau gue cobain selama beberapa hari, motor ini tuh terasa panas gitu. Jadi panasnya tuh lumayan, karena walaupun di sini knalpotnya naik ya, tapi panasnya bukan dari knalpot. Jadi ini ada pelindungnya gitu. Cuma panasnya tuh dari rangka. Jadi rangka ini kan ya besi ya. Jadi kalau ada panas, dia bakal terkena panas juga. Nah ketika lampu merah atau lagi macet, kaki gue turun, ini paha tuh kena sama rangkanya. Jadi bukan masalah di knalpot, tapi di rangka. Nah rangkanya tuh panas banget rasanya, karena emang motor ini mesinnya panas banget. Dan bisa dilihat radiatornya di sebelah kanan atas ini. Tadinya dulunya tuh di kiri, kalau yang rally itu dulunya di kiri, terus dipindah ke kanan. Gue nggak tahu kenapa. Jadi posisi sebelah kanan tuh rasanya lebih panas daripada yang kiri, karena di belakang sini kelihatan juga ada kipas radiator. Itu jadi kerasa banget panasnya. Nah, buat konsumsi bahan bakar, emang motor kayak gini nggak diperuntukkan buat irit-iritan ya. Jadi gue ngetesnya juga nggak irit-iritan, ya, wajarnya aja, senyamannya gue cobain performa segala macem, dan hasilnya di sini tercatat 27,2 km per liter. Ya oke lah ya, dengan tangki 7,8 bisa 27,2, misalnya lu naik-naik gunung gitu, aman banget sih tangkinya kalau dalam kondisi penuh. Sekarang kita cobain yang rally yuk. Oke, yang rally ini. Wah, bisa lihat ya, langsung ada bedanya posisi duduk gua. Kaki gua lebih balet daripada yang L tadi, karena emang si suspensi depannya ini dia lebih tinggi. Tapi suspensi belakangnya dia merasanya lebih ngayun daripada yang L. Mungkin karena emang buat jarak jauh gitu ya, jadi kenyamanan di bagian suspensinya juga dihitung sama Honda nih. Terus kalau kita duduk, nah berasa nih, kaki ini lebar banget. Kalau yang tadi kan lebih menghimpit gitu ya kakinya, lebih meluk sama si tangkinya. Nah ini juga meluk, cuma lebih lebar aja, bisa kerasa banget. Terus stangnya emang kerasanya lebih lebar sih, dan dia lebih agak nekuk ke dalam lagi gitu. Emang bedanya itu posisi duduk si rally. Terus kalau soal performanya ya jelas lah ya, dia mesinnya sama, rasanya juga mirip sebenarnya, nggak banyak yang beda. Bahkan buat tarikan mesin di RPM bawah, RPM atas itu mirip banget. Cuma mungkin ada perbedaan di hasil, entah kecepatan atau tenaga yang keluar ya, karena dia bobotnya lebih besar. Otomatis dengan mesin yang sama pasti dia kerjanya si rally ini lebih berat daripada yang L, karena emang bobotnya dia lebih berat daripada si L ini. Jadi rally pastinya punya kecepatan yang lebih rendah, mungkin RPM-nya juga lebih cepet tinggi kalau buat ngejar si L, karena emang dia lebih berat aja gitu, dan posisinya juga lebih tinggi, lebih banyak nabrak angin kayak gitu. Nah itu dari posisi dari performanya ya. Kalau dari berkendaraannya sih motor ini enak banget, apalagi buat jarak jauh. Kenapa? Karena satu, posisi duduknya tegak, terus kita juga joknya lebih lebar. Kalau diperhatiin tuh rally joknya sedikit lebih lebar daripada yang L. Terus tangkinya juga lebih besar, bikin kita buat jarak jauh tuh tenang deh. 12,8 liter. Kalau misalnya konsumsi bahan bakar di sini berapa? 29,7, anggaplah 30. Berarti kan bisa sampai 300 km lebih ya. Jadi aman banget motor ini buat jarak jauh gitu. Misalnya kita dari Jakarta pengen ke Jogja atau pengen ke Surabaya, ini mungkin cuma cukup sekali atau dua kali ngisi bensin doang, full gitu ya. Terus ini posisi pandangan juga sebenarnya agak penuh di sini. Kalau di sana tuh lebih clear gitu kelihatannya. Di sini lebih penuh karena ada windshield, ada rally tower, cukup menghalangi pandangan sebenarnya. Tapi karena windshieldnya juga clear, jadi masih bisa ngelihat apa yang ada di depan. Dan sebenarnya semuanya mirip sih. Suspensi ya memang suspensi dia lebih bisa dibilang lebih mengakomodir kenyamanan lah daripada si L ini, karena emang si rally buat jarak jauh pastinya kenyamanan diutamain banget. Apalagi dia suspensi depannya juga lebih panjang, jadi travelnya juga lebih banyak nih dari si rally. Nah soal panasnya juga mirip nih ternyata. Si L atau rally sama. Jadi rally itu dulu radiatornya di kiri sebelah sini, sekarang dipindah ke kanan.
Dan yang di kiri ini cuma reservoirnya doang, jadi tempat penyimpanan air radiator. Jadi panasnya sama dari kanan juga, cuma karena dia lebih banyak tertutup bodi ya kan, udara yang terasa di kaki, panas yang terasa di kaki itu tidak terlalu banyak, meskipun suhu mesin rasanya lebih panas di rally ini karena tadi ya bobot yang besar bikin dia harus bekerja lebih keras mesinnya, sama dia banyak banget fairing. Jadi bagian mesin itu nggak semuanya kena angin gitu ya ketika jalan. Sementara kalau si L kan mesinnya lebih ke expose, jadi kalau kena angin pasti mesinnya hampir semuanya itu kena angin kayak gitu. Oke cuy, itu dia tadi apa ya, bisa dibilang apa aja yang beda dari si Honda CRF 250 series ini. Ada yang L, ada yang Rally. Dan motornya dua-duanya tuh dijual dengan harga yang ini tuh 70 jutaan. Kalau yang ini tuh hampir 90 juta lebih untuk on road Jakarta. Jadi emang banyak banget yang ditawarin sama motor ini, tapi lebih ke arah fungsional, bukan kayak fitur-fitur atau apa gitu ya. Tapi semuanya tuh fungsional emang kalau motor-motor petualang. Jadi kayak misalnya apa sih, handlebar lebar gitu-gitu doang yang ditawarin. Nggak banyak fitur-fitur yang rasanya kayak bikin motor ini lebih wah daripada motor lain. Walaupun dengan harganya cukup fantastis ya. Dan dua-duanya tuh punya karakter masing-masing ya kan, kesimpulannya. Dia yang satu emang lebih jarak jauh, yang satu lagi itu emang jarak-jarak dekat, terabas-terabasan, itu lebih oke banget. Walaupun dari beberapa spesifikasi itu mirip, dari kaki-kaki, mesin, ya kan, arm, pengereman, itu sama semua. Jadi gimana menurut Anda? Berikan pendapat Anda di bawah ya, di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Brem by Yuzon Indonesia untuk mengetahui video otomotif berikutnya. Sampai jumpa in the next video. Dadah!